Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita membalikan puji-pujian kita yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghidupkan kita di subuh hari ini setelah semalam kita dimatikan. Dan untunglah kematian itu kematian yang masih bersifat sementara, karena akan datang saatnya nanti tidak lagi kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ungkapan itu berubah ketika orang lain mengetahui bahwa ternyata kita tidak bangun-bangun lagi. Dari alhamdulillah menjadi innalillah. Maka itu filosofinya, ketika kita bangun kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kenapa tidur diistilahkan dengan istilah mati? Karena tidur dengan mati itu adalah bersaudara. Jadi an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kandung daripada mati. Jadi kalau selama ini kita bertanya-tanya bagaimana itu rasanya mati, pendekatannya seperti ketika kita tidur. Jemaah sekalian, Masya Allah, bulan lalu kita bertemu, itu masih tahun 2024. Saya datang ini sudah tahun 2025. Lama juga baru saya datang Pak, 1 tahun lamanya. Untuk sekedar menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ternyata waktu ini terus berjalan, tidak akan pernah mundur ke belakang. Orang Arab sejak dulu mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Itu yang mesti kita camkan, bahwa hari ini adalah hari Ahad. Sesungguhnya bukan pengulangan hari Ahad sebelumnya,
pekan lalu, bulan lalu, tahun lalu. Ini adalah waktu yang pertama kali kita lewati semenjak Allah memberikan kehidupan pada kita. Besok hari Senin insya-Allah sama sekali bukan pengulangan hari Senin yang sebelumnya, tapi dia adalah waktu yang pertama kali Allah berikan pada kita, dan hanya ada salah satu di antara dua opsi. Ketika kita telah melewati waktu itu, imma lana wa imma alaina, istilah orang Arab. Apakah waktu yang telah berlalu itu menjadi sebuah investasi keberuntungan bagi kita, atau waktu yang telah berlalu itu menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah waktu yang telah kita lewati. Kita beruntung atau kita rugi, bahkan bisa binasa. Kalau pada hari ini kita lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Yang kedua, jika hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Ada di atasnya merugi, yaitu orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin. Maka itu adalah orang yang binasa. Jadi tiga: beruntung, merugi, yang ketiga adalah binasa. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita berada pada kelompok yang pertama, yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari kemarin. InsyaAllah tahun 2025 ini mudah-mudahan lebih baik dibandingkan dengan tahun yang telah meninggalkan kita. Jamaah sekalian, ya, itu sedikit muqaddimah sebelum kita masuk dalam kajian dan tema inti kita. Pertama, jemaah sekalian, tema kita yang pertama, bekal lahir dan batin. Sesuai dengan muqaddimah kita tadi, bekal lahir batin. Itu kita ambil dasarnya dari surah Al-Baqarah 197. Ya, jadi jamaah yang pegang Quran atau ada aplikasi Qurannya di HP-nya, silakan dibuka Al-Baqarah 197. Yang kita kasih tema bekal lahir dan batin. Yang kedua, ya, adalah pakaian lahir dan batin. Pakaian lahir dan batin itu pijakan dasarnya surah Al-A'raf ayat 26. Ya, catat-catat saja yang mau catat. Al-A'raf ayat 26. Yang ketiga adalah keindahan batin, keindahan lahir dan keindahan batin. Itu pijakan dasarnya surah Yusuf ayat 31 dan 32. Ya. Jadi tiga tema-tema kecil kita ini semuanya ada lahir dan batin. Perbekalan lahiriah
perbekalan batiniyah. Pakaian lahiriah, pakaian batiniyah. Keindahan lahiriah, keindahan batiniyah. Jadi cara Al-Quran memahamkan kita pada hal-hal yang sifatnya abstrak, pada hal-hal yang sifatnya non-fisik, itu dengan melakukan pendekatan berbicara pada hal-hal yang sifatnya fisik. Karena kadang-kadang yang sifatnya abstrak itu agak susah kita pahami. Nah, untuk memahami apa itu batin, maka kita melewati pendekatan lahir. Baik, kita mulai jemaah sekalian. Yang mana ayatnya? Surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumatun faman فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ya, jadi ini dulu yang kita mau bahas. Ayat ini panjang, tapi sebenarnya yang kita stressing, yang kita garis bawahi pada ayat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah atau persiapkanlah perbekalanmu, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan at-taqwa, perbekalan ketakwaan. Jadi jelas sekali ayat ini menyuruh kita, berpesan kepada kita untuk mempersiapkan perbekalan. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa perbekalan yang terbaik itu adalah perbekalan ketakwaan. Nah, sekarang jamaah sekalian, apa hubungan antara perintah untuk mempersiapkan perbekalan dengan apa yang disebutkan pada awal ayat ini? Awal ayat ini jamaah sekalian jelas-jelas bercerita tentang ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bercerita tentang waktu pelaksanaan ibadah haji pada bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh syariat. Iya, maka kalau melaksanakan ibadah haji, jangan berbantah-bantahan, jaga mulutnya, jaga etikanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba setelah itu Allah mengatakan watazawwadu. Nah, ini perlu kita fahami hubungannya, korelasinya, bahwa karena ayat ini bercerita tentang perjalanan ibadah haji, karena menunaikan ibadah haji itu jamaah sekalian adalah ibadah yang pasti untuk menunaikannya
pasti kita melakukan perjalanan. Ya, karena rata-rata kita ini orang jauh ketika mau melakukan ibadah haji. Hanya tempatnya di Mekah dan sekitarnya, Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah. Iya, yang mungkin tidak termasuk dalam kategori orang musafir ketika menunaikan ibadah haji hanya orang Mekah saja, karena jaraknya dekat. Tapi selain daripada itu, semua kita ini musafir. Semua kita ini musafir. Maka kalau kita musafir, maka yang kita butuhkan kalau kita seorang musafir adalah perbekalan. Maka seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu berangkat melaksanakan ibadah haji, persiapkan segalanya, perbekalanmu itu. Dan perbekalan apa yang dimaksudkan dalam ayat ini jamaah sekalian? Tentu yang pertama perbekalan yang bersifat fisik, perbekalan yang sifatnya lahiriah ya. Akan tetapi jamaah sekalian, bukan maksudnya tentang perjalanan ibadah haji saja. Menyebutkan salah satu contoh ya, ibadah haji, bukan ibadah hajinya yang mau di stressing, tapi karena kebetulan ibadah haji itu di dalamnya ada perjalanan. Maka kalau demikian, ayat ini sebenarnya menekankan perjalanan secara umum. Iya, mau perjalanan ibadah, mau perjalanan bisnis, mau perjalanan rekreasi, perjalanan dari mana ke satu daerah, itu mencakup semuanya ya. Jadi kalau kalian mau bepergian, ya itu intinya, kalau kalian mau pergian yang masuk dalam kategori safar, itu jelas kalian membutuhkan perbekalan. Iya. Coba kita lihat bagaimana orang yang mau bepergian. Ya, yang saya biasa lihat itu kalau travel mau memberangkatkan jamaahnya, ya, itu yang saya pernah dapat. Dikasih 2 koper, Pak. Ada koper besar 1, ada koper kecil 1. Ya. Tapi kalau saya, Pak, ya, saya pergi umrah, ya, cukup itu koper kecil, itu pun tidak penuh. Nanti dari sana baru saya kasih penuh. Iya. Kenapa mau bawa banyak-banyak ke sana? Nah, banyaknya baju di sana. Iya. Itu menunjukkan bahwa musafir itu memang membutuhkan perbekalan. Tapi perbekalan apa yang dibutuhkan? Perbekalan yang sifatnya lahiriah, pakaian, makanan, alat komunikasi, semua kita sudah tahu itu. Oke. Maka setelah itu tiba-tiba Allah mengatakan, fa inna khairaz zadi taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah perbekalan ketakwaan. Nah, ternyata ketakwaan itu perbekalan. Ya. Yang mana itu takwa? Ya. Semua apa yang kita lakukan ini yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah takwa. Kita sholat subuh, kita baca Quran, kita zikir-zikir, kita bersedekah. Iya. Semua ending daripada ibadah yang kita lakukan ini ternyata tidak ada yang bersifat fisik, Pak. Tidak ada yang bersifat fisik. Ini sudah berapa lama kita sholat subuh ini, Pak? Sudah puluhan tahun kita sholat subuh. Iya. Tapi apa yang kita dapat berupa fisik setelah kita keluar dari masjid? Tidak ada, Pak.
Tidak ada. Tapi kenapa kita selalu mau untuk bercapek-capek ke masjid ini, Pak? Kalau cuma hujan-hujan gerimis saja bukan penghalang itu, kita ke masjid. Kalau hujan deras, kita pakai payung, kita pakai mobil. Kenapa kita mau melakukan sesuatu yang berulang-ulang dari sekian akumulasi ibadah yang telah kita lakukan itu? Katakanlah sejak kita berumur balik sampai sekarang ini, mana itu hasilnya, Pak? Andaikan kita ini pergi sholat subuh, Pak, baru pas pulang, setiap pulang pengurus masjid kasih kita bingkisan, ada minyak bimoli, ada gula pasir, ada teh. Wah, enak itu tehnya, itu enak tehnya, Pak Haji. Jadi sekedar menyampaikan hadis nih. Apa yang kita dapatkan itu, jemaah sekalian? Inilah yang Allah katakan, fa inna khairaz zadit taqwa. Yang mana lebih penting mempersiapkan perbekalan fisik dibandingkan dengan mempersiapkan perbekalan non fisik. Dua-duanya penting, Pak. Tapi yang lebih penting itu adalah persiapan perbekalan yang sifatnya at-taqwa. Kita ini kan, Pak, takut sekali kalau lapar. Takut sekali kalau lapar. Ke daerah sana saja yang tidak ada warung, beli nasi kuning di jalan. Saya sering begitu, Pak, kalau ke daerah Patalasang, karena tidak ada penjual di sana, saya beli memang nasi kuning. Padahal dekat sekali. Artinya kita takut sekali lapar. Nah, ada perjalanan yang jauh lebih menegangkan dibandingkan perjalanan di dunia ini. Yang mana itu, Pak? Perjalanan kemana itu yang paling menegangkan, Pak? Perjalanan dari dunia untuk menempuh perjalanan yang penuh liku-liku, terkadang naik, terkadang turun, terkadang jemping. Pokoknya inilah perjalanan yang paling menegangkan, Pak. Biasa saya lihat itu, biasa tuh saya buka sekali-sekali, Pak, itu pembalap mobil kah, pembalap motor kah, menegangkannya itu, tapi dia lewati. Siapa namanya itu yang pembalap motor? Rossi. Nah, ada perjalanan yang paling menegangkan, Pak. Perjalanan dari dunia menuju akhirat. Ini yang jauh lebih skala prioritas untuk kita mempersiapkan perbekalan. Karena yang namanya perjalanan itu, Pak, salah satu tabiatnya selalu kita menemukan kesulitan, atau banyak-banyak kita menemukan kesulitan. Asal kita bepergian, ada saja kesulitan yang kita dapatkan, Pak. Padahal kita sudah naik pesawat kalau pergi umrah, pergi haji, Pak. Apalagi di atasnya itu yang paling canggih, Pak. Tetap saja ada kesulitan. Apa diantaranya kesulitan kalau kita pergi umrah, Pak? Dan itu terjadi, menyesakkan napas kita. Kalau tiba-tiba hilang paspor tak, Pak? Nah, di sana mungkin hilang paspor tak, Pak? Dan itu tidak mudah, membutuhkan proses. Orang sudah mau beribadah di Masjidil Haram, bolak-balik pergi ke Jeddah mengurus apa. Itu contoh bahwa perjalanan itu
banyak kita menemukan kesulitan. Ya, banyak kita menemukan kesulitan. Dan itu ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang karakteristik daripada yang namanya perjalanan itu. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya yang menegaskan bahwa perjalanan itu, safar itu memang tabiatnya banyak-banyak kita menemukan kesulitan. Di antaranya Allah berfirman, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Dan kalian ketika bepergian membawa barang-barang kalian itu tidak akan sampai pada tempat tujuan itu illa bi syiqqil anfus, terkecuali dengan bersusah payah. Terkecuali dengan bersusah payah. Itu menunjukkan bahwasanya perjalanan itu memang susah. Yang kedua, hadis Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Safar, perjalanan itu adalah bahagian daripada siksaan, kata Nabi SAW. Jadi sejak dulu ini saya baca ini hadis, sejak di pesantren saya baca ini hadis. Perjalanan bahagian daripada siksaan. Saya bilang mungkin hadis ini cocoknya relevan di zaman itu, ketika orang bepergian pakai unta, pakai kuda. Wah, memang susah. Bagaimana Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana itu luar biasa susahnya. Iya. Tapi ternyata Pak, subhanallah, hadis ini tetap relevan sampai pada hari ini dan sampai pada akhir zaman. Secanggih apapun alat transportasi itu, tetap hadis Nabi itu relevan. As-safaru qit'atun minal adab. Iya. Sekarang kendaraan yang paling canggih mungkin ya untuk kita ini kendaraan umum, ya naik pesawat. Ya, itu yang paling canggih bagi kita orang umum. Ya, tidak pernah naik pesawat jet pribadi Pak, karena mahal. Ya, kecuali kalau anaknya si fulan. Ya, jadi itulah sebabnya agama kita ini, syariat kita ini adalah agama syariat, aturan yang di samping idealis dia juga realistis. Itu karakter yang kedua daripada sifatnya aturan-aturan dalam agama ini. Jadi dia idealis, maksudnya ambil yang maksimal. Iya. Tapi di satu sisi dia juga realistis. Iya. Apa contohnya? Kalau tiba bulan Ramadan, ya, sekarang masih bulan Rajab ya. Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bilang amin semua Pak, amin. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikan kami insyaAllah pada bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan Pak bilang kita sampai di bulan Ramadan. Iya, tidak ada. Ada orang sehari sebelum masuk bulan Ramadan, iya, tokoh Sulawesi Selatan, orangnya Fajar, Pak Haji Alwi Hamu, ya sudah tidak dapat bulan Ramadan. Langsung kita mengatakan almarhum rahimahullah ta'ala. Iya. Padahal mungkin di saat beliau masih hidup, keluarganya juga belum ada bayangan bahwa dia akan meninggal.
ternyata sudah tidak sampai bulan Sya'ban. Kita juga demikian, Pak. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya. Ada orang yang mungkin orang sementara menunggu. Ya. Bagaimana pengumuman pemerintah ini? Masuk Ramadan besok atau lusa? Ya. Masya Allah. Ada orang sebelum maghrib malam tanggal 1 Ramadan itu meninggal dunia. Ya. Mau itu kalau kita ya masuk 10 Ramadan dulu baru meninggal. Tapi ternyata subhanallah. Maka ayat ini ketika mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan ketakwaan, itu mengisyaratkan bahwa ada perjalanan yang lain ya selain daripada perjalanan-perjalanan kita di dunia ini. Ada perjalanan lain, yaitu perjalanan dari dunia menuju akhirat. Inilah yang membutuhkan perbekalan at-taqwa, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Makanya jamaah sekalian, ya seringlah kita menitip-nitip, Pak, menitipkan barang-barang yang kita insya Allah memastikan kalau kita melakukan itu akan menjadi perbekalan kita, iya. Maka kerja kita ini, salah satu program kita ini, Pak, ya, yaitu seringlah kita menitip-nitip. Iya. Ini Masjid Baitur Rahman tidak perlu uang, Pak, banyak sekali uangnya. Saya rasa pengurus masjid ya tidak pernah menutup, bilang sudah banyak sekali uangnya Baitur Rahman. Ya. Nah, maka kalau Masjid Baitur Rahman ya panitianya mengatakan ini banyak minus gini, maka titip kuanta sebagian di Masjid Baitur Rahman. Namanya nitip, Pak, kan tidak diambil. Ya, titip ya, daripada kita yang bawa itu terlalu berat. Nah, kita bilang sama pengurusnya Baitur Rahman, saya titip dulu ini uangku 1 juta di. Iya. Nanti di hari kemudian ku ambil itu kembali. Jadi boleh bilang begitu, Pak. Boleh. Kasih tahu memang pengurus masjid. Ini sementara gini aku kasih kau ini. Tabe. Ya. Tapi nanti di hari kemudian ku ambil kembali. Kita juga, Pak, yang titipan amanah baik-baik. Ya. Yang sampai ada yang kita belikan es krim. Ya. Ya. Titip apalagi? Ya. Ada jalan-jalan kebaikan. Ya. Titip di situ. Apakah programnya Masjid Baitur Rahman? Oh, ada yang mau ini. Katanya itu di Masjid Jogokaryan, Pak. Ya, dengar ceritanya. Kalau dia mau buat program, katakanlah contoh saja, kita mau menambah kamar mandi karena tidak cukup kita butuh kamar mandi tambah 5 lagi. Itu diumumkan begitu. Nah, maka saya ini masih santai-santai, Pak. Santai-santai. Besok saya datang menghadap sama pengurus Masjid Jogokaryan. Tapi, Pak, ini ada uangku kodong 500.000 ya untuk kamar mandi. Itu saya pernah dengarkan ceritanya. Pengurus masjid itu langsung bilang, kalau untuk kamar mandi yang kita umumkan kemarin, Pak, itu sudah ada yang tanggung sendiri. Jadi kalau untuk kamar mandi saya tidak terima dulu. Sampai begitu katanya. Ternyata ada orang yang lebih duluan langsung datang sama pengurus masjid mengatakan berapa anggarannya itu. Ya bilang
50 juta ya, saya tanggung sendiri. Datang miki kita orang kedua ini, ternyata pengurusnya mengatakan sudah ada yang tanggung Pak, sudah ada yang tanggung. Jadi di sana katanya orang itu baku lumba-lumbai. Iya. Nah, kalau kita di masjid tak, iya, 1 bulan belum ada yang masuk ini. Ya itu bedanya kan. Kalau Masjid Jokornya itu Masya Allah. Jadi dia titip, iya, titip di jalan-jalan kebaikan, iya, di panti asuhan, di mana, iya. Ini tidak apa-apa, agak subjektif sedikit Pak, tapi tidak apa-apa. Iya, saya sementara bangun masjid Pak di situ dekatnya lapangan golf. Nah, kalau ada yang mau titip-titip Pak, insya Allah saya amanah. Iya, titip, terserah mau titip berapa. Iya, insya Allah nanti di hari kemudian ambil kembali, tidak ku ambil Pak. Iya, nanti di hari kemudian, iya, Allah bilang ini titipanmu dulu si fulan. Ternyata titipan itu diinvestasikan, ternyata adalah sebuah istana di dalam surga. Apa dalilnya Pak? Dalilnya man bana masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Jadi walaupun kita semuanya insya Allah Pak, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, dan surganya jangan yang tanggung-tanggung, Jannatul Firdaus. Jadi tidak boleh orang berdoa itu Pak, ya Allah masukkan saya kodong ke dalam surga, biar mami surga yang paling rendah, yang penting masuk surga. Itu tidak boleh berdoa begitu Pak. Itu namanya berdoa orang pesimis, ya. Tapi harus minta, wa idza sa'altal jannata fas'al a'laha wa hiyal firdaus. Kata Nabi, kalau kau minta surga, berdoa kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Ya, begitu cara kita berdoa Pak, supaya bersinergi, include antara permintaan dengan usaha kita. Tidak mungkin ada orang membayangkan dia kaya raya bagaimana, tapi dia malas. Tidak mungkin Pak. Pasti orang itu kalau dia punya obsesi, pasti dia akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Iya. Jadi buat paket-paket Pak, apalagi dekat Ramadan ini. Iya. Tidak mengapa itu Pak. Ada orang yang sengaja dia simpan uangnya karena dia mau tunggu bulan Ramadan, tidak apa-apa. Iya. Iya. Atau tetap dia bersedekah tapi belum pi kencang. Dia bilang Ramadan pi nanti baru pokoknya. Iya. Iya. Saya kalau di Indonesia ini belum pernah saya lihat itu ada orang berdiri itu bagi-bagi uang Pak setelah sholat, belum pernah. Iya. Kecuali di Mekah dan di Masjid Nabawi saya pernah lihat itu Pak. Ramadan di pelataran Ka'bah tempat tawaf itu, saya waktu itu ya baru-baru selesai tawaf, ya. Nah, baru mau pergi sa'i, ya, umrah di bulan Ramadan. Tiba-tiba saya lihat di pelataran Ka'bah itu ada orang bawa kantong-kantong besar Pak, bawa kantong-kantong besar. Langsung ada teman saya, ya, yang kopi saya, ada bagi-bagi uang Pak. Tidak kurasakan diriku, langsung saya ada di situ di depannya Pak. Namanya uang Pak, namanya doi. Tidak perlu terlalu lama dipanggil. Saya langsung ada di situ ikut antri. Saya ingat waktu itu Pak, bayangkan, yang dia bagi itu uang 50 real. Ya. Berapa itu kalau 50 real sekarang Pak? Berapakah kalau 1 real sekarang?
4.000 berapa? 5 kali 4 20 berarti 200.000 ya. Bayangkan itu Pak, dia bawa kantong-kantong. Baik, saya bilang barusannya ada orang saya lihat itu dia bagi itu Pak, habis lagi diambil lagi satu ikat dia bagi lagi. Ya, andaikan dia tidak ketahuan, mau kak lagi antri di situ, tapi nanti bilang kau sudah mau tadi. Begitulah manusia Pak. Iya, masalahnya dibagi-bagi Pak, dibagi-bagi. Subhanallah. Pernah juga di Masjid Nabawi saya mengalami itu Pak. Selalu saya ya termasuk orang beruntung. Dapat kak juga waktu itu. Ya, ada orang bagi-bagi uang. Inilah contoh orang-orang yang menitip-nitip Pak, menitip-nitip. Ya, dia tidak kasih kita, dia cuma titip. Di hari kemudian dia akan ambil insyaallah. Maka jamaah sekalian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, karena memang perjalanan ini membutuhkan perbekalan. Ya. Enaknya itu Pak, kalau kita bepergian, apa yang kita butuhkan itu betul kita bawa. Ya, betul kita bawa. Apa contohnya Pak? Ya, contoh-contoh sederhana. Kita bepergian, ya, biar cuma mau ke kebun. Wih, pas kita lihat kita punya HP, ternyata lobet kita punya HP, baru tidak bawa cas. Ya. Tapi kalau pas lobet kita punya HP tinggal 10, bawa cas, bawa kepala cas, ya, enak tong itu langsung dicolokkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Tadi ini Pak, saya dari rumah ini itu tinggal 14 mami 14. Ya. Jadi saya colok di mobil, alhamdulillah sampai di sini jadi 34. Ya, itu namanya kalau ada perbekalan Pak, ada perbekalan. Jadi kita bisa bayangkan itu dalam perjalanan kita menuju akhirat nanti, semua yang kita butuhkan itu semua tersedia. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa proses perjalanan kita ini ada tanya-tanya. Ini yang paling menegangkan Pak, ada tanya-tanya. Iya. Jadi kita ditanya-tanya Pak. Iya. Bagaimana itu kalau orang ditanya-tanya Pak? Iya. Dari mana asalnya? Uang itu dari mana asalnya? Korupsimu. Itu pertanyaan itu Pak, tapi pertanyaan tidak enak. Kemana? Nah, sekarang kemana itu? Kemana? Ya. Nah, ini yang cetak uang palsu itu kemana itu uang itu? Saya Pak, dekat kampus tinggal. Dekat kampus tinggal itu kebetulan anak saya itu jual-jual ayam kalau pagi, ayam-ayam crispy. Iya. Saya bilang, perhatikan kau baik-baik, jangan sampai kau dapat uang palsu, dekat sekali dari kampus UIN ini. Itu Pak. Iya. Pernah ada nak terima sedikit itu, ya, tapi uang-uang kecil ji. Langsung ngirobe itu anunya. Yang ujungnya, bilang, uang palsu kapan ini? Ya, kan begitu bilang, katanya kalau uang palsu apa bisa dibagi dua, bisa terbelah. Iya. Coba Pak. Artinya uang palsu saya kita takut terima. Jangan-jangan kita dalam perjalanan nanti ini membawa barang-barang palsu semua. Iya. Kita bawa barang-barang palsu, semua tidak diterima. Anu palsu semua ini. Apa contohnya barang palsu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu barang palsu itu Pak. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Maka itulah sebabnya amalan itu paling minimal 2 syaratnya, ikhlas dan yang sesuai dengan contoh. Itu yang sering kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita. Yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan contoh. Biar menurut kita perasaan kita baik, tapi tidak ada contohnya, kalau berkaitan dengan ibadah jangan lakukan.
Karena huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mengadakan kehidupan dan kematian ini dan menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Kata ulama tafsir, maksudnya yang terbaik amalnya itu yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang paling ikhlas, akhlasuhu. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Iya. Tidak mungkin kita ini bilang, Pak Imam, enak-enak dirasa itu bacaannya Pak Imam tadi, Masya Allah. Iya. Karena saya ini orang baru di sini, Pak Imam kalau bisa 3 rakaat, enak sekali kan bacaan 3 rakaat di, enak sekali supaya, iya, bisa ndak? Pasti Masjid Baitur Rahman ini Pak langsung viral, langsung dituduh nih Baitur Rahman itu jamaahnya aliran sesat. Pasti begitu Pak. Kenapa ada sholat subuh 3 rakaat di situ? Ya, itu. Jadi aswabu, yang paling benar, yang paling sesuai dengan sunnah, itulah yang diterima. Kata Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah, ya, terutama ibadah mahdhah ini, yang sholat, yang puasa, yang berhaji, laysa alaihi amruna, yang tidak berdasarkan tuntunan saya, kata Nabi, fahuwa raddun, itu tertolak, masukkan tempat sampah. Ya, maka ini memang perbekalan kita ini harus yang terbaik Pak, harus yang terbaik. Ya, harus yang terbaik. Kalau sholat perbaiki caranya Pak, ya, perbaiki caranya. Ada salah seorang jamaah di kan saya sering sholat subuh itu Pak di Masjid Cengho. Ya, jadi ada di samping saya itu, saya kenal dia orangnya. Orangnya, ya, dia cara takbir dia Allah, Allah, iya, Allah. Jadi patih-patih Allah. Jadi saya berusaha mengingat, adakah ada hadisnya itu, adakah dasarnya itu? Iya, saya juga tidak langsung mengatakan salah. Jadi saya jabat tangannya, Assalamualaikum. Iya. Saya ini, ya, sepanjang pengetahuan saya, tapi saya juga tidak jamin. Yang saya tahu itu, kalau cara takbir itu ada 2 hadisnya. Yang pertama kita mengangkat tangan menghadap ke kiblat, dibuka. Yang pertama itu yang sejajar dengan bahu, ya, yang sejajar dengan bahu. Yang kedua dalam hadis juga itu yang sejajar dengan telinga. Itu yang saya tahu, ya, itu yang saya tahu. Jadi saya tegur, saya bilang, ya, saya lihat bicara tadi, iya, Allah, iya, kenapa ada orang salat begitu? Ternyata saya tanya, dia bilang, saya katanya biasa lihat orang Wahdah begitu. Nah, saya ini orang Wahdah Pak. Weh, langsung kan kena 1-0 toh. Oh, ternyata saya bilang, apa, insya Allah kalau orang belajar Pak, orang belajar itu tidak begitu. Mungkin orang Wahdah yang kita lihat itu pas orang Wahdah yang tidak belajar. Karena bukan juga berarti bilang orang Wahdah belajar semua, banyak tuh yang tidak belajar Pak. Iya. Nah, jadi kemungkinan pas yang kita lihat itu yang tidak belajar. Iya. Atau pas mungkin orang-orang singgah-singgah, nah, kita lihat begitu. Pentingnya untuk kita tidak bertaklid. Pentingnya untuk kita tidak bertaklid. Iya. Kalau umpamanya kita lihat, iya, oh, orang ini orang berilmu, boleh kita langsung bertaklid, ya. Ada Ustadz
kita Ustaz Said Abdul Samad, ya, itu guru saya Pak sejak di pesantren beliau itu. Sama dengan siapa yang meninggal waktu, iya, itu guru saya di pesantren Pak, guru hadis saya itu beliau rahimahullah ta'ala. Dan saya iri ya dengan cara matinya beliau, Masya Allah, ya. Sebagian orang ini ya meninggal, ya, tapi lagi main domino Pak, wah, meninggal. Kalau beliau sementara apa menasihati apa, Masya Allah, subhanallah. Jadi itu Pak, mari kita perbaiki perbekalan kita ini, caranya, kemudian waktunya, ya, waktunya itu ibadah, semua itu waktunya. Jadi walaupun caranya sudah benar, yang kedua, karena ibadah itu berkaitan dengan waktu. Mau ki salat berkaitan dengan waktu, mau ki puasa berkaitan dengan waktu, ya, mau ki haji berkaitan dengan waktu, apa saja berkaitan dengan waktu. Allah bilang tentang salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuknya waktu merupakan syarat sahnya salat. Jadi kalau ada orang Pak, ya, jamaah Masjid Rahman Ar-Rahman, dia bilang, kamat mi ada urusan ini. Bilang, belum pi Pak, lagi 10 menit. Bilang, kamat mi cepat, mau pergi nih. Iya. Dan salat belum masuk waktu, tahu belum masuk waktu, lagi 5 menit masuk waktu, iya, bubar mi jamaah Masjid Ar-Rahman duhur. Maka bukan ada kemungkinan tidak sah. Ini pendekatan fikih Pak, pendekatan fikih. Bukan ada kemungkinan tidak sah jamaah Masjid Ar-Rahman, tapi pasti tidak sah. Karena namanya itu fikih Pak, itu eksak. Namanya kalau kita berbicara hukum, halal haram, sah tidak sah, persoalan diterima di sisi Allah tidak terima, itu kita tidak tahu Pak. Karena walaupun kita ini memenuhi syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, tidak bisa kita mengatakan sudah pasti Allah terima ini Pak, tidak tahu. Tapi dari sisi pendekatan hukum fikih, kapan Anda caranya benar, kapan Anda sholat pada waktunya, maka itu sah secara pendekatan fikih. Nah, kita ini pendekatan-pendekatannya hanya pendekatan-pendekatan lahiriah, ya. Adapun tentang bagaimana Allah menerima tidak, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaifiyah, kemudian waktu, kemudian apa lagi, kemudian tempat, itu kaitannya dengan ibadah. Ada ibadah-ibadah yang sangat selektif, harus di tempat itu. Kalau bukan tempat itu tidak sah. Mungkin caranya benar, mungkin waktunya benar, tapi tempatnya yang salah. Iya. Umpamanya dia pergi iktikaf 10 terakhir di rumahnya. Dia bilang, ayo nih, di rumahku bagus sekali pakai AC. Ya. Istriku itu kasih kita servis baik-baik. Jami di Masjid Ar-Rahman, Baitur Rahman, ada antri di sana orang. Iya. Maka kalau dia kamar Pak, dia rumah, tidak sah kita punya iktikaf, karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Iya. Apalagi haji. Iya. Ada itu dulu, saya dengar dulu itu katanya ada orang-orang kampung itu pergi berhaji di bawah karai. Iya. Jadi bukan pulang dari Baitullah, haji bawa karai. Bisa-bisanya di zaman ini yang ilmu sudah menyebar, masih ada orang yang punya pemahaman yang seperti itu. Seperti juga sebagian orang yang punya tarekat. Apa tarekatnya itu Pak? Tarekatnya itu jenek ten rusak sempajan tempetu. Itu tarekatnya sebagian orang. Jadi wudu yang tidak pernah batal dan salat yang tidak pernah putus, padahal dia tidak pernah wudu dan tidak pernah salat, tapi dia mengklaim dirinya ini wudu tidak pernah batal dan
salat yang tidak pernah putus. Kalau kalian itu salat itu cuma duhur, asar, kalau kami ini ya, ini mengajar kepada tarekat yang sesat, Pak. Iya. Ada di situ ya. Serba dekat rumah saya juga itu, Pak. Itu An-Nadhir, tahu An-Nadhir? An-Nadhir itu kalau dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Lebaran, viral juga itu, Pak. Ya. Karena suka sekali menyelisihi. Ya. Itu salatnya enggak tahu kalau sekarang. Karena itu bosnya sudah meninggal. Namanya Den Rangka. Ya. Itu salatnya, Pak, cuma 3 kali. Salatnya 3 kali. Jadi duhur itu dia undur, begitu mau masuk asar mereka salat, dan itu tommi salat duhur, itu tommi salat asar. Iya. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak belajar dengan baik, Pak. Jadi caranya perbaiki, waktunya selektif, kemudian tempatnya, ya, apalagi kemudian jumlahnya. Ibadah itu ada kaitannya dengan jumlah. Iya. Kalau jumlah rakaat salat 5 waktu, saya rasa tidak ada yang berani menambah dan berani mengurangi. Tapi dalam hal-hal yang lain kita belum selektif. Iya. Umpamanya, iya. Kenapa itu setelah salat dikatakan istighfar 3 kali, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali? Maka tidak boleh kita mengatakan kenapa kamu mesti dihitung-hitung, kenapa mesti 33 kali? Kalau saya mau 100, ya. Kalau begitu Pak, cari muka Nabi selain daripada Nabi Muhammad, karena yang mengajarkan itu jumlah itu Nabi Muhammad. Nah, kita ini masih mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan persoalan kita bisa kenapa cuma 3 kali istighfar. Iya. Ada dulu itu yang pernah saya dengar, dia bilang, masa itu zakat fitrah cuma 1 sok? Tidak adil itu. Masa Pak Haji Kalla mengeluarkan zakat fitrah 1 sok saja, nah banyaknya hartanya itu zakat fitrah memang ada bilangannya. Pak Haji Kalla ya ada zakat hartanya. Kalau zakat harta itu lebih banyak, tapi zakat fitrah memang itu saja yang ditetapkan. Iya. Saya ini Pak ya, bukan orang yang ada terus uangku, tapi saya bisa berzakat fitrah Pak, 1 karung 1 orang bisa ji. Ya, tapi saya tidak pernah berzakat fitrah 1 karung, 1 sok saja. Saya ukur, ya. Ambil dari fatwanya MUI dan sebagainya. Itu karena ibadah itu ada bilangannya, ada caranya, ada lafaznya. Ya. Nah, contoh sifat zikir itu Pak, sifat zikir lafaz itu saya kasih tahu bahwa zikir lafaz itu Pak, kalau yang kita baca-baca yang diajarkan oleh Nabi itu zikir lafaz Pak, itu minimal terdiri dari 2 kata. Ini contoh saja, minimal terdiri dari 2 kata, itu namanya zikir Pak ya. Contohnya subhanallah, itu 2 kata itu Pak. Subhana 1 kata, Allah 1 kata, subhanallah. Alhamdulillah, itu 2 kata, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kita bilang subhanallah, 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 ya. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ada lebih daripada itu, la haula wala quwata illa billah, itu lebih banyak lagi. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang lebih itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi tidak ada itu zikir Pak
hanya satu kata, umpamanya Allah, walaupun Allah itu adalah lafzul jalalah, nama yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada dalam pengajaran Nabi itu. Nabi mengajarkan Allah 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 Allah. Tidak ada, Pak. Paling minimal Allahu Akbar. Orang tarekat ini rekayasa lagi, Pak. Lafzul jalalah itu, ya, ini bukan saya sekedar, memang saya pernah pelajari itu aliran-aliran sesat yang berkembang di dunia Islam. Nah, salah satu di antara yang saya ingat yang diajarkan oleh dosen saya masih di Madinah dulu itu, jadi Allah itu, jadi mana sudah tidak sampai 2 kalimat dia bilang Allah saja, ya. Allah itu katanya hilangkan lagi alifnya di depan. Kalau Allah dihilangkan alifnya, tinggal apa, Pak? Tinggal lillah katanya. Jadi Allah hilangkan alifnya menjadi lillah 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 lillah. Jadi pertamanya Allah 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 Allah. Baru lillah 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 lillah. Nah, setelah itu hilangkan lagi lamnya. Kalau hilangkan lamnya tinggal lahu 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 lahu. Ah, puncaknya itu katanya sudah menyatu dirinya dengan Tuhan, hilangkan lagi lamnya, tinggal hu 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 hu. Itu ada, Pak. Ya. Kenapa ada seperti itu? Karena orang bertarekat-tarekat salah. Iya. Tidak mengapa bertarekat, tapi tarekat yang sesuai dengan tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, Pak, iya, kayak seperti kita beribadah ini seperti motor Honda, Pak. Itu motor Honda, ya, ada itu anunya. Motor Honda itu ada kata-katanya, inovasi tiada henti. Nah, itu Honda itu inovasi tiada henti. Coba melihat itu, Pak. Wah, tahun depan lain lagi, tahun depan, ya, HP begitu juga. Tidak apa-apa dalam urusan dunia inovasi tiada henti. Tapi dalam urusan ibadah mahdhah itu tidak boleh inovasi tiada henti. Apa yang Nabi bilang, apa yang Nabi praktekkan, itulah. Ya. Ini perlu saya jelaskan, Pak, supaya kita persiapkan perbekalan yang terbaik. Yang terakhir, Pak, yang berkaitan dengan ibadah, harus ibadah itu yang sesuai dengan jenisnya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada ibadah yang caranya, yang waktunya, yang tempatnya, ya, tapi dia salah dalam jenisnya. Yang mana contohnya itu, Pak? Contohnya adalah kurban. Kurban itu berkaitan dengan hewan-hewan tertentu. Tidak semua asal hewan, ada jenis tertentu. Unta, tidak dapat mikir itu karena bukan diarah. Tinggal 2, sapi atau kambing. Itu yang kita tahu selama ini jenis hewan kurban. Unta, sapi, kambing, ya, dan sebangsanya domba. Itu. Maka tidak boleh orang mengganti jenis ini. Suka atau tidak suka makan daging, pokoknya harus ini. Iya. Pamannya kita tahu saudara kita di Jenek Ponto itu suka makan kuda, Pak. Ya, mungkin ada orang Jenek Ponto di sini. Iya. Tapi walaupun mereka lebih senang kuda, orang Jenek Ponto harus berkurban dengan salah satu yang 3 ini. Tidak masuk kuda. Ya, tidak masuk kuda. Apalagi yang potong. Ya, bila ganti saja itu. Ya. Berapakah harganya itu kalau 1/7 sapi? Biar bisa ikut konversi, beli ke ayam potong sekian. Baru inilah saya niatkan untuk kurban. Insya Allah dia dapat pahala, Pak, tapi dia tidak berkurban karena tidak sesuai dengan jenisnya, tidak sesuai dengan niatnya. Ada orang yang tidak dapat
teman dalam satu sapi untuk 7 orang. Dia bilang, bagaimana cara aku itu nih, mau tahu nggak saya berkurban dengan sapi, tapi ya tidak bisa tongkol-tongkol sendiri. Dia pergi beli sapi, daging sapi dia beli. Daging sapi dia beli di pasar, Pak. Ya. Tak berapa kilo ke itu biasanya bagiannya orang, kalau satu orang. Dia itu katakanlah bilang, saya beli daging sapi tak 10 kilo. Baru pada hari penyembelihan, ini mesin konon saya kuserahkan ini, kan sama gitu, sama ji. Ya, bahkan lebih bagus ini sudah disembelih. Tidak sah sebagai hewan kurban, Pak, karena ketika sapi itu disembelih bukan niat untuk kurban, tapi untuk diperjualbelikan, maka tidak bisa. Ini semuanya kita harus fahami seluk-beluknya. Ini namanya fiqh ibadah, karena fa inna khairaz zadi taqwa. Demikian jemaah sekalian, ya ternyata 2 yang terakhir itu belum sempat kita bahas. Insyaallah ya, semoga Allah memanjangkan umur kita. Mungkin masih ada 1 kali ya sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, masih ada 1 kali kita akan bahas ya 2 yang terakhir itu. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.